Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Cuci merupakan terowongan bersejarah yang menjadi saksi bisu dari kecerdikan pasukan Vietcong dalam menghadapi pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam pertempuran yang sangat tidak seimbang, pasukan Vietcong menggunakan senjata tradisional, sementara pasukan Amerika Serikat dan sekutunya dilengkapi dengan peralatan militer canggih dan mutakhir. Kendati demikian, yang mengejutkan kemenangan justru diraih oleh pasukan Vietcong dengan senjata mereka yang sederhana, sementara pasukan Amerika Serikat dan sekutunya harus mengalami kekalahan fatal serta memalukan. Pada tahun 1948, terowongan Cuci mulai digali sebagai tempat perlindungan dan persembunyian saat Vietnam tengah berada dalam cengkeraman penjajah Prancis. Terowongan ini digali oleh penduduk desa Cuci yang mayoritas adalah petani. Mereka menggali terowongan menggunakan alat-alat sederhana seperti cangkul, sekop, dan perkakas pertukangan lainnya. Pada tahun 1954, Prancis mengalami kekalahan yang memalukan dalam Perang Indochina, yang membuat Prancis harus pergi dan hengkang dari Vietnam. Namun, kemenangan Vietnam atas Prancis tidak lantas mengakhiri perang. Justru hal ini menjadi babak baru lahirnya Perang Saudara yang dikenal dengan nama Perang Vietnam, yang dimulai pada tahun 1955. Perang ini melibatkan dua pihak utama, yaitu Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan. Vietnam Utara mendapatkan dukungan kuat dari negara-negara komunis seperti Cina, Uni Soviet, dan Korea Utara, sementara Vietnam Selatan didukung oleh negara-negara kapitalis termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Spanyol. Meskipun berada dalam situasi perang saudara yang kompleks, Vietnam Utara tetap meneruskan penggalian terowongan Cuci selama lebih dari 20 tahun, sejak tahun 1955 hingga kemerdekaan Vietnam pada tahun 1975. Pada tahun 1960, Vietnam Utara membentuk Vietcong, sebuah organisasi pemberontak dengan tujuan menyatukan Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Vietcong mengembangkan terowongan Cuci menjadi sebuah kompleks dengan fasilitas yang semakin lengkap. Di dalamnya, pasukan Vietcong membangun tempat tinggal yang nyaman, dapur untuk memasak, pabrik senjata untuk memproduksi senjata dan amunisi, klinik medis untuk merawat pejuang yang terluka, pusat komando dan komunikasi untuk koordinasi operasi, pusat logistik untuk menyimpan persediaan, ruang pertemuan untuk perencanaan strategi, dan berbagai fasilitas lainnya. Terowongan Cuci memiliki panjang mencapai 200 km, dengan ruang-ruang berukuran sekitar 2 x 2 meter, serta jalur lintasan sempit yang menghubungkan setiap ruangan, di mana jalur lintasan ini hanya seukuran satu tubuh manusia. Jalur yang sangat sempit ini membuatnya tidak dapat dilalui oleh pasukan Amerika Serikat, yang memiliki postur tubuh yang cukup besar. Terowongan ini memiliki pola zigzag dengan sudut antara 60 hingga 120 derajat. Pola ini dirancang untuk mengurangi risiko dampak ledakan jika terowongan ini diserang dengan bom. Uniknya, teknik penggalian dilakukan dengan tangan kosong. Mereka bekerja dalam tim, di mana 2 orang menggali dengan tangan, dan 3 orang lainnya bertugas membuang hasil galian tanah tersebut. Setiap 100 meter, terdapat tikungan tajam untuk menghindari gas air mata dan gas beracun. Lubang ventilasi diatur dengan miring ke tingkat atas untuk menghindari risiko banjir. Beberapa lubang ventilasi menghadap ke arah timur untuk mendapatkan cahaya alami, sementara yang lain mengarah ke udara untuk sirkulasi udara yang lebih baik.
Terowongan cuci digunakan sebagai salah satu taktik gerilya pasukan Viet Cong, dan salah satu yang paling menonjol adalah serangan mendadak. Tentara Viet Cong muncul secara tiba-tiba melalui lubang terowongan, seolah mereka muncul seperti hantu dari dalam tanah. Dengan cepat, pasukan Viet Cong menyerang atau menembaki tentara Amerika Serikat. Dan setelah melakukan serangan, mereka segera menghilang tanpa meninggalkan jejak, dengan segera menutup pintu terowongan. Untuk menyamarkan dan menyembunyikan keberadaan terowongan cuci dari pihak Amerika Serikat, Viet Cong sengaja menciptakan parit dan lahan produktif di sekitar area terowongan. Selain itu, pihak Viet Cong juga menabur merica di setiap pintu terowongan, sehingga menyulitkan anjing-anjing pelacak milik Amerika Serikat untuk mendeteksi keberadaan terowongan tersebut. Dengan taktik ini, Viet Cong berhasil menjaga keberadaan terowongan tersebut tetap rahasia. Kendati demikian, pada akhirnya keberadaan terowongan cuci terdeteksi oleh tentara Amerika Serikat. Ini terjadi karena salah satu cabang terowongan mengarah ke pangkalan divisi milik Amerika Serikat. Setelah terungkap, pihak Amerika Serikat berusaha keras untuk menghancurkan terowongan ini dengan berbagai metode, termasuk serangan udara dengan bom serta rudal. Namun demikian, serangan udara ini tidak berhasil, karena terowongan cuci dibangun dengan sangat kuat dan tahan terhadap serangan udara yang cukup hebat. Selain itu, Amerika Serikat mencoba memompa jutaan liter air dari Sungai Mekong, dengan harapan bahwa terowongan akan terendam dan tenggelam oleh banjir. Namun, upaya ini tidak berhasil serta gagal total. Hal ini terjadi karena terowongan cuci memiliki 4 tingkat, sehingga aliran airnya hanya akan merendam tingkat paling bawah dari terowongan, dan kemudian mengalir kembali ke Sungai Mekong. Jutaan liter air yang dipompa oleh pihak Amerika Serikat, yang diharapkan dapat membanjiri terowongan, justru memberikan keuntungan tambahan bagi pihak Viet Cong, karena jutaan liter air tersebut membuat suhu di dalam terowongan semakin sejuk. Selain itu, pihak Amerika Serikat menyemprotkan gas beracun ke dalam terowongan. Mereka berharap bahwa gas beracun ini akan membuat pasukan Viet Cong kesulitan untuk bernapas. Namun, upaya ini ternyata juga gagal, karena gas beracun yang disemprotkan justru keluar dari terowongan melalui sistem ventilasi. Pihak Amerika Serikat juga mencoba taktik lain dengan memasukkan banyak ular berbisa ke dalam terowongan. Mereka berharap bahwa para tentara Viet Cong akan digigit oleh ular-ular berbisa tersebut. Namun asumsi Amerika Serikat ternyata keliru, karena pasukan Viet Cong sebenarnya adalah pasukan yang terlatih untuk menangkap ular. Di dalam terowongan, tentara Viet Cong menangkap ular-ular tersebut lalu memasak dan memakannya. Bagi mereka, ular tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi dan memberikan tambahan asupan protein yang sangat dibutuhkan dalam kondisi perang yang sangat keras. Dengan kata lain, serangan ular yang dilancarkan oleh Amerika Serikat justru memberikan keuntungan tambahan bagi tentara Viet Cong selama mereka berada di dalam terowongan cuci. Untuk mencegah kemungkinan masuknya tentara Amerika Serikat ke dalam terowongan cuci, pasukan Viet Cong telah menyusun berbagai jebakan yang sangat berbahaya. Salah satu jebakan yang terkenal adalah jebakan pasak punji, di mana bambu-bambu tajam dan runcing ditempatkan di dekat lubang terowongan dan sekitarnya. Bambu-bambu ini dilapisi dengan kotoran manusia, untuk mendatangkan infeksi pada luka yang ditimbulkan jika seseorang terkena jebakan tersebut. Tujuan dari pembuatan jebakan ini bukanlah untuk menghabisi nyawa musuh, melainkan agar tentara Amerika Serikat mengalami cedera serius hingga kesulitan dalam mendapatkan perawatan medis yang tepat. Hal ini pada gilirannya memaksa kelompok tentara Amerika Serikat untuk mengaburkan fokus mereka
antara fokus terhadap evakuasi medis, dan fokus pada upaya perlawanan terhadap tentara Vietcong. Selain itu, pasukan Vietcong juga mengembangkan jebakan lain yang sangat efektif, yaitu bom yang diletakkan di tiang bendera. Taktik ini dimanfaatkan setelah tentara Amerika Serikat merayakan euforia kemenangan, di mana mereka biasanya akan menaiki tiang bendera untuk mencabut bendera Vietcong. Namun, mereka tidak menyadari bahwa bom telah dipasang di dalam tiang tersebut, sehingga ketika bendera dicabut, bom tersebut justru meledak dengan dahsyat. Pada akhirnya, setelah berbagai upaya dilakukan untuk melawan pasukan Vietcong yang bersembunyi di dalam terowongan, Amerika Serikat dan sekutunya akhirnya kewalahan dan menyerah, dan Vietnam meraih kemerdekaannya pada tahun 1975. Perang Vietnam yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun ini, telah memakan korban sekitar 3 juta jiwa, dan hingga saat ini, Terowongan Cu Chi menjadi sebuah situs bersejarah, yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin merasakan bagaimana kondisi di dalam Terowongan Cu Chi selama Perang Vietnam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.